Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bu Hijah. Selamat pagi Pak. Gimana hari ini? Ya. Alhamdulillah. Tujuan percakapan kali ini adalah persiapan observasi di kelasnya Anda. Nah, kira-kira nih yang mau diambil pelajaran apa? Atau tema berapa? Yang mau saya ambil ini yang kedua ya. Yaitu pembelajaran masuk tema 4, pembelajaran yang pertama, di mana ada mata pelajaran matematika dan fisika. Mau dimulai jam berapa itu? Nanti setelah istirahat. Setelah istirahat. Nah, sebelum masuk ke kelas ya, pertama tujuannya observasi ini menggali lebih dalam bagaimana nanti Bu Hijah mengembangkan pembelajarannya di kelas. Nah, sebelum masuk ke kelas, saya ingin tahu nih tujuan pembelajarannya untuk tema 5 subtema 4 di semester 2 itu apa? Tujuan pembelajaran yang ingin saya terapkan di pembelajaran nanti diantaranya menerapkan konsep luas dan dalam yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari supaya siswa mengerti secara konkret dan secara jelas cara memilih yang luas dan dalam. Nah, terus area apa saja yang mau dikembangkan? Anak-anaknya kan banyak, dengan karakteristik yang macam-macam juga kan ya. Ada yang sudah paham matematikanya, ada yang masih kurang. Kira-kira nih, area yang mau dikembangkan itu nanti apakah disamaratakan atau ada perbedaan di masing-masing anak sesuai kemampuan? Jadi area yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama keaktifan siswa yang positif. Jadi ini kelas 3 kan aktif, tapi cenderungnya kalau pelajaran sebelumnya atau kegiatan pembelajaran sebelumnya itu aktif tapi bermain. Nah, ini mau saya kembangkan aktif tapi dalam belajar. Terus nanti strategi yang akan diterapkan untuk anak-anak itu bagaimana? Strategi pembelajaran yang saya ambil yaitu strategi pembelajaran cooperative learning dengan tutor sebaya dan juga diskusi. Jadi nanti di setiap kelompok, pembagian kelompok ada anak yang kemampuannya lebih dari yang lain supaya bisa menjadi tutor untuk teman-teman. Jadi nanti anak-anak yang pandai sudah sesuai dengan hasil asesmen awalnya nanti dibagi untuk menjadi tutor bagi teman-teman yang lain gitu ya. Jadi nanti diferensiasinya lebih kepada anak yang pandai itu nanti menjadi tutor untuk anak yang kemampuannya di bawahnya. Supaya diskusinya lebih hidup. Karena biasanya kalau anak diajari gurunya itu agak ringkum mungkin ya apa bahasa Indonesia agak gugup gitu ya mungkin ya. Tapi kalau ya grogi, tapi kalau nanti diajar sama temannya mungkin akan lebih nyaman. Nah, oke, Bu Yuli mungkin itu saja. Nanti kita akan lihat di kelas proses supervisinya bagaimana. Semoga kita bisa berjalan lancar dan hasilnya strategi yang Ibu gunakan serta area pengembangannya bisa sesuai dengan rencana, kemudian tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran pada hari. Begitu, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan video Eka. Di video kali ini kita akan belajar tentang mengapa kita harus hemat energi dan bagaimana caranya kita hemat energi. Siapkan dan buka buku kalian ya. Tematik kelas 3 tentang subtema 4 muatan bahasa Indonesia. Anak-anak, kalian sudah mengetahui bahwa kesediaan energi semakin berkurang dan penggunaan energi perlu dilakukan. Dengan mulai dari yang kecil, misalnya mematikan lampu atau mematikan keran. Dan lakukanlah saat ini, jangan menggunakan nanti ya. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita.
tim 9. Bentar ya. Sekarang kelompoknya Bu Guru bagi jadi 3 kelompok. Kelompok pertama berisi yang peringkat 1, peringkat 4 dan peringkat 6. Ya. 1, 4, 6 gurunya di sebelah sini. Ayo. 1, 4, 6. Terus kelompok 2 yang berisi peringkat 2, 5, 7. Ini berapa? Mas berapa tim? Bu Guru mandi pakai air dingin. Oh, apa yang maju? Air gitu ya. Siap-siap. Tadi malam hujan petir sehingga listrik di rumahku mati. Siapa? Listrik tempat lu. Hasil diskusi kelompok listrik jarak ke tempat wisata. Karena lupa mengisi bensin, motornya menjadi mogok di tengah perjalanan. Kelompok apa mereka yang maju? BBM. Kenapa benar? BBM. Ayo. Bersihkan dari posisinya. Yang kami jadi cuaca mendung. Udara terasa dingin. Lalu turun hujan yang airnya berlimpah sampai banjir. Coba itu tentang kelompok apa? Air. Silakan kelompok air. Tepuk jempol dulu untuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, salur. Oke, terima kasih. Ya, nanti hasilnya dibuka. Oke. Sudah tahu ini tentang kasar. Kira-kira banyak pohon di sekitar rumah. Itu udaranya jadi apa? Jadi sejuk, ya dingin, adem. Kalau udaranya sudah sejuk, perlu tidak pakai kipas atau panas? Tidak. Ya, jadi itu salah satu menghemat energi dengan adanya pohon di sekitar rumah. Nah, selain pohon juga ada lagi energi lain yang ada di sekitar kita. Contohnya energi apa yang ada begini. Kincir anginnya modern untuk menghasilkan penapak angin sehingga baling-balingnya berputar. Nanti putarannya akan menghasilkan percikan listrik yang dikumpulkan dalam pompa. Ya, ya, udah jelas ya gambarnya ya. Sudah lihat atau belum? Belum. Caranya membuat kincir angin supaya bisa berputar. Ya, silakan dibuka caranya ada di halaman. Ya, 156. Sudah siap? Ambil satu warna favorit kamu. Mari kita praktekkan dulu. Yang pertama, pilihkan yang lurus. Seluruh-luruhnya ya. Lurus, rapi, lurus, rapi, lurus, rapi. Jangan sampai miring, nanti dia benar miring. Sudah lurus? Gigi dan titik set gitu. Di tengah. Guntingnya sekitar 1/4 diameter atau disisakan 2 cm dari titik tengah. Itu sama-sama ya. Nanti dia lurus. Itu tambahin lagi. Tambahin lagi kapan? Bisa. Ya. Iya. Tambahin lagi. Ya, ambil lagi. Ambil lagi. Itu sama namanya. Tuh, bilang tuh. Sudah, datang. Nanti kamu ulangi sampai keempat sisinya terpotong seperti itu ya. Ukurannya harus sama. Ya. Ukurannya sama ya. Sudah, melipat sudah, memotong sudah. Kita lanjutkan teknik yang ketiga, yaitu teknik menempel. Lemnya gunakan lem. Teknik. Pengenalan bisa begini. Ya,
Belum, udah. Nanti ini Coba yang ini. Nanti. awas kesuatu nih. Kita ambil satu pojok, kamu ke bagian tengah, tempel dengan lem dengan kuat. Ya, kayak gini. Nanti ini satu lagi. Oh, nanti. Ya, nanti jadi begini ya. Iya. Bilang satu-satu. Yang kuat. Iya. Bukan satu. Ke tengah. Ini nanti. Oke, maju. Jadi kamu mau ya? Apa kamu mau? Ini P. Dari sana, jalannya dari sana. Nanti balik lagi ke sana. Ayo. Ya. Silakan uji coba. Ke sini. Dari belakang sana. Pak Haji, dari Pak Haji ke tinggi. Yuk. 1, 2, 3 coba. Lari ya, Mbak. Yuk kelompok listrik. Makasih. Nanti kami Selamat pagi Bu Yuli. Sehat? Kita bisa bertemu lagi ya setelah kemarin saya sempat observasi di kelas pelajaran yang sangat menarik. Nah, kita bertemu hari ini ada yang bisa kita bicarakan Bu Yuli? Mungkin ada punya tujuan apa yang bisa kita bicarakan hari ini? Hari ini kita akan membahas hasil observasi belajar visual. Kemudian bisa dikatakan berhasil kita bertemu hari ini. Kira-kira yang unek-unek di panjenengan itu yang bisa dikeluarkan itu kira-kira apa yang nanti kita bisa pembicaraan ini berarti sudah berhasil. Menurut panjenengan, menurut Anda apa? Ini tentang hasil evaluasi kemarin yang menurut saya masih kurang. Kurangnya di mana? Jadi Ya, belum sesuai dengan keadaan siswa dan juga masih ada beberapa anak yang kurang dari KKN. kan kemarin sudah saya lihat ya, kemarin panjenengan sudah melaksanakan pembelajaran yang sangat menarik, sangat inovatif, kemudian juga ada praktiknya, ada mengisi LKPD-nya gitu kan ya. Terus tadi kan panjenengan mengatakan bahwa di evaluasi masih kurang maksimal gitu ya. Nah, sekarang yang kesempatan yang Anda miliki itu kira-kira kalau diberi kesempatan lagi mau melaksanakan apa? Yang bagaimana belajarnya? Pembelajaran yang lebih dari keadaan siswa sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing dan bisa dicapai dengan hasil maksimal. Kemarin dari hasil evaluasinya itu kalau menurut panjenengan setelah dilihat anaknya itu dari angka 1 sampai 10 yang sudah benar-benar sesuai dengan ekspektasi jenengan itu berapa? Kalau kemarin menurut saya masih di Angka 6 ya, dari total 8 siswa, kalau di angka 6 berarti masih sekitar 9 siswa. 9 siswa ya, 9 siswa. Berarti sekitar 6 siswa yang sudah dan masih ada 3 yang belum ya. Terus ketika sudah mengetahui hal tersebut, kira-kira ada kekuatan yang panjenengan bisa lakukan tidak untuk mempush yang 6 ini sampai rencananya jangan sampai berapa ini? Kekuatan yang saya miliki antaranya ya berbagai strategi pembelajaran yang mungkin bisa
bisa diterapkan untuk meningkatkan hasil evaluasi belajar. Nah, dari semua potensi yang ada ini, kira-kira dari jenengan sendiri ada yang menjadi hambatan apa enggak? Yang menjadi hambatan kemarin itu konsentrasi siswa yang masih ada beberapa siswa yang kurang konsentrasi dalam kegiatan belajar mengajar, terutama pada saat pemecahan kata. Padahal saya amati kemarin siswanya sudah benar-benar aktif ya, sangat aktif sekali, sangat menarik sekali. Kemudian alternatif solusi jenengan dari tadi kan ada yang aktif tapi kurang konsentrasi dan sebagainya. Solusi dari kira-kira yang dari hati jenengan itu yang jadi solusi untuk mengatasi kekurangan itu ya. Sebenarnya saya tuh ingin melaksanakan pembelajaran diferensiasi Pak, yang sesuai di kita belajar di platform yang kita belajar, diantaranya diferensiasi kontennya, prosesnya maupun evaluasinya. Kemarin belum saya laksanakan. Jadi kemarin di LKPD masih sama semua ya. Jadi yang 60% sudah memang menguasai dan yang 30% kan seperti tertinggal dari yang lain. Dan sekarang yang jadi prioritas jenengan ya dari jenengan kemarin mengajar itu yang menjadi prioritas utama ke depannya apa? Prioritas ke depan, saya akan melaksanakan pembelajaran Bisa dijelaskan mungkin dari kontennya mau seperti apa, seperti apa? diantaranya kalau melihat dari itu kalau konten belum atau sedikit saja yang diubah. Kalau konten sedikit saja yang diubah paling di LKPD nanti itu LKPD-nya jumlah soalnya mungkin dikurangi, atau kalau misal itu waktunya dibedakan, kelompok yang peringkatnya lebih tinggi atau peringkat 1, 4, 1, 4, 6 itu waktunya lebih singkat, kontennya lebih banyak. Untuk anak-anak dengan peringkat 3, 5, 9 nanti kontennya jangka waktu yang Anda butuhkan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa dijalankan kira-kira jangka waktunya berapa lama yang menjadikan kebutuhan untuk bisa memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi itu sampai bisa dilihat hasilnya. mungkin ini di bulan Maret sampai bulan Februari Maret ya, sampai menjelang penilaian tengah semester mungkin ya. Kemudian kalau kajian jenengan tadi sebelum PTS ya bisa dilihat kalau berhasil, bisa dikatakan berhasil itu pembelajarannya menurut jenengan yang sampai mana? ya jika hasil evaluasinya sudah sesuai dengan kemampuan anak, semaksimal mungkin kemampuan anak dan juga KKN semua. Kakaknya sama. Tadi yang menjadi keinginan adalah membedakan di evaluasinya. Terus dari tadi kan ada rencana, ada solusi, pasti juga tadi ada sekedar hambatan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi yang jenengan sebutkan tadi, anaknya kurang konsentrasi itu mengatasinya, solusinya untuk mengatasi ketidakkonsentrasian itu tadi. Untuk mengatasi ketidakkonsentrasian mungkin pembelajarannya lebih strateginya lebih dibedakan, nanti ada sedikit permainan atau yang disukai sesuatu. Ya, jangan suka menyebutkan anak-anak ini aktif, tapi cenderung bermain dan kurang positif gitu ya. Nah, komitmen jenengan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini bagaimana? Terutama di tema 5 ini ya. Terus ada permasalahan dan ada solusi tadi. Ada nggak menurut pandangan yang menjadi peluang untuk bisa membantu memajukan pembelajaran di kelas? Orang-orang yang bisa membantu atau media-media yang dibutuhkan? Peluang yang pertama itu akan dilihat ya dari semangat belajar. Yang kedua itu ada yang banyak apakah guru yang sejawat dan juga kepala sekolah yang sangat mensupport. Kemudian terakhir ini bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini kan sekarang sudah coaching nih. Tadi bisa diceritakan kembali nggak kira-kira tadi permasalahan sampai solusi yang jenengan akan laksanakan dalam waktu dekat? Jadi tadi ada kemampuan yang berbeda, ketidaktuntasan KKN itu akan diselesaikan
di LKPD itu kan ada yang evaluasinya itu ya, yang menentukan luas itu ya. Saya lihat kemarin itu masih sama semua apa ya itu ya. Kira-kira kalau secara teknisnya jenengan dari hal yang itu mau seperti apa? Kemarin itu kan luasnya jumlahnya 47 kali 6. Nah, rencananya ini kalau di LPPD itu penambahan anak yang misal di nomor 1 kelompok 1 itu akan saya tambahin sekitar luasnya 60 kali 68 gitu. Kalau di nomor 2 tetap, kalau di nomor 3 dikurangi. Jadi itu menyesuaikan kemampuannya ya. Biar nanti waktu selesainya bareng. Ya, terima kasih. Semoga apa yang panjenengan sudah rencanakan bisa berjalan dengan sukses. Pembelajaran berintegrasinya bisa diterapkan di kelas maksimal dan hasilnya tentunya sesuai yang panjenengan butuhkan, dan paling utama adalah bagaimana kita mengajar anak-anak sesuai dengan tahapan perkembangan mereka, sesuai dengan kodrat mereka dan berpihak kepada. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Bu Indonesia di lain kesempatan. Ini tambahan dulu ya, nanti ini tambahan lagi untuk refleksi diri ini. Saya tanya, apa yang dengan rasakan saat di coaching? Rasanya bagaimana? Ini perasaan sekarang. Iya. Kalau sekarang sih sedikit terjadi tapi senang ya gitu. Gimana itu Pak? Ada nggak sih manfaatnya gimana Bu? Kalau tadi kalau biasanya kan mungkin di kelas ada masalah tapi mungkin disimpan sendiri lah ya. Kalau di sini kira-kira ada masalah di coaching ini nggak untuk menemukan apa yang jangan butuhkan? Manfaatnya kan saya rasakan sangat banyak ya, terutama setelah coaching ini jadi pikiran saya lebih terbuka terhadap pembelajaran dan ada yang membantu mencarikan solusi terhadap kendala belajar yang saya alami di kelas 3. Jadi kan saya hanya itu, jadi sumber atau inspirasi pembelajaran kita kan dari Tapi pasti kan itu membuat terbuka.